Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang 3 informasi penting atau dokumen penting desa yang wajib disampaikan kepada masyarakat. Sebelum menonton video ini, mari dukung channel Desa Fokus dengan sama-sama kita mengklik tanda like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, kita mulai. Dalam Undang-Undang Desa pasal 4 huruf D, di situ dijelaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintah desa itu adalah keterbukaan. Artinya apa? Ada hal-hal yang harus diumumkan kepada masyarakat, ada hal-hal yang harus disampaikan oleh masyarakat, dan itu wajib disampaikan kepala desa kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud keterbukaan di sini adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, kemudian informasi yang jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa, di situ disebutkan bahwa kepala desa itu berkewajiban dan wajib memberikan dan atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat di setiap akhir tahun anggaran. Dan di situ juga dijelaskan sangat jelas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu di pasal 26 ayat 4 huruf P dan pasal 27 huruf D. Di situ dikatakan bahwa pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan kepada masyarakat melalui layanan informasi paling sedikit 1 tahun sekali yang mencakup 3 hal penting. Mana yang 3 itu? Sekarang kita bahas di sini, yaitu dokumen-dokumen penting di dalam desa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Oke. Yang pertama itu adalah informasi perencanaan dan pelaksanaan RPJMDes. Apa itu RPJMDes? RPJMDes itu adalah rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disingkat dengan RPJMDes yang mempunyai jangka waktu 6 tahun. Artinya di dalam dokumen RPJMDes itu berisi tentang rencana-rencana pembangunan atau bisa kita kenal dengan visi misi kepala desa di dalam satu periode itu. Makanya disebut dia di sini dalam jangka waktu 6 tahun. 6 tahun itu artinya satu periode. Nah, di dalam RPJMDes itu di situ dituangkan perencanaan desa yang selama 6 tahun. Dan hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Desa pasal 72 ayat 2 huruf A. Itu yang pertama yang dinamakan dengan RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah, di dalam RPJMDes itu setidaknya ada 4 informasi yang perlu dibahas dan perlu disepakati dengan masyarakat desa sebelum dituangkan ke dalam berita acara sebagai dasar ditetapkannya peraturan desa tentang RPJMDes.
Mana yang 4 itu? Yang pertama adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian yang kedua adalah laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset desa. Kemudian yang ketiga itu adalah prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan yang ada di desa. Nah, itu yang pertama mengenai RPJMDes, atau rencana pembangunan jangka menengah desa. Kita lanjut ke dokumen yang penting yang kedua, yaitu informasi perencanaan dan pelaksanaan RKPDes. Apa itu RKPDes? RKPDes itu adalah secara sederhananya bahwa RKPDes itu adalah penjabaran dari dokumen RPJMDes yang diplot atau diambil per tahun dan hanya mempunyai jangka waktu 1 tahun. Artinya dokumen RKPDes itu berisi tentang perencanaan desa dan harus diambil dari RPJMDes desa. Di mana kalau RPJMDes itu mempunyai waktu 6 tahun, tetapi RKPDes itu jangkauannya hanya 1 tahun. Artinya jika RPJMDes mempunyai masa 6 tahun, yaitu setelah undang-undang desa diterbitkan, maka nantinya setiap akhir jabatan kepala desa akan mempunyai 6 dokumen atau apa yang disebut dengan RKPDes. Misal nih, RPJMDes 6 tahun, berarti dokumen RKPDes itu harus dibuat 6 dokumen, yaitu dokumen RKPDes tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-6, sampai habis masa jabatan kepala desa tersebut. Itu yang dinamakan dengan RKPDes. Nah, di dalam RKPDes ini ada 2 hal juga yang perlu diinformasikan pemerintah desa untuk dibahas dan disepakati masyarakat terkait dokumen RKPDes. Yang pertama adalah pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya. Dan yang kedua itu adalah prioritas program dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan per tahunnya. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait tentang dokumen RKPDes. Kita lanjut ke dokumen yang ketiga, yaitu informasi perencanaan dan pelaksanaan APBDes. Kalau yang pertama itu namanya RPJMDes, yang kedua itu namanya RKPDes, dan yang ketiga itu namanya APBDes. Nah, RPJMDes kemudian RKPDes itu harus disahkan dan harus dibahas dan disepakati bersama BPD, pemerintah desa dan masyarakat, yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa. Nah, setelah RPJMDes dan RKPDes ditetapkan, barulah APBDes itu disusun. Dan APBDes itu disusun harus diambil dari RKPDes. Kenapa? Karena RKPDes dan APBDes itu sama jangkauannya dalam jangka 1 tahun. Nah, APBDes itu adalah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam 1 tahun. Artinya di APBDes itu berisi tentang anggaran-anggaran atau belanja-belanja yang dilaksanakan oleh desa itu di dalam 1 tahun. Dan di situ termasuk ada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan lain-lain. Sehingga di situ lengkap apa yang dilaksanakan di dalam 1 tahun oleh pemerintahan desa harus tercantum di APBDes.
Nah, di APBDes itu ada beberapa informasi yang dimaksud telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu pasal 72 ayat 2. Di situ antara lain yang pertama itu adalah laporan realisasi APBDes. Kemudian yang kedua adalah laporan realisasi kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana. Kemudian yang keempat adalah sisa anggaran, dan yang terakhir adalah alamat pengaduan. Jadi itu dia Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 dokumen penting yang harus disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintahan desa. Ya, cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Sebelum ditutup, mohon di subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat beristirahat.